Oke teman-teman, sambil kita menunggu teman-teman yang lain yang akan join, saya sekali lagi ingin menginfokan kepada teman-teman semuanya, selamat datang di session keempat kita hari ini, session keempat kita dari rangkaian acara Digital Charity Conference Entrepreneurs versus COVID-19 yang dibawakan oleh dari Kita Untuk Nakes, dibantu organize oleh Alpha CEO, dan disupport oleh Family Relations, serta berbagai macam media partner, community partner, dan brand-brand baik yang sudah berdonasi melalui dari Kita Untuk Nakes. Nah, teman-teman semuanya, acara ini memang kita adakan dengan tujuan untuk menggalang donasi bagi para nakes atau tenaga kesehatan yang berada di garda depan untuk memerangi COVID-19 sampai saat ini. Karena tenaga hari ini teman-teman yang tenaga kesehatan di garda depan itu pun masih sangat kekurangan APD atau alat pelindung diri yang proper, yang cukup, untuk mereka berjuang melawan COVID-19 atau bahkan supaya mereka bisa secara aman, pulang ke rumahnya dan bertemu dengan keluarganya tanpa perlu memikirkan keamanan dan kesehatan dari keluarganya. Ya, terus selain itu, selain untuk menggalang donasi yang akan kita salurkan dalam bentuk APD kepada para tenaga kesehatan, kita juga ingin melalui acara ini membantu teman-teman semuanya, membantu teman-teman yang ada di rumah yang mungkin kehilangan, sebagian atau sebagian besar dari, eee, pemasukannya, dari income-nya, yang butuh insight, yang butuh ide, yang mungkin butuh inspirasi, butuh butuh sharing knowledge, butuh experience dari teman-teman dari experts-experts yang sudah ada di sini dan karena akan ada 28 experts, 29 apa 28, saya selalu lost count, 29 experts karena banyak orang luar biasa yang sudah bersedia mendukung dan membantu jalannya acara ini. 29 experts ini akan sharing tentang knowledge mereka, insight mereka dari berbagai macam bisnis dan dari berbagai macam industri supaya dengan harapan bahwa hal ini juga bisa membantu teman-teman yang ada di rumah, bukan cuma kita membantu para nakes yang sedang berjuang di garda depan. Nah, untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada para speaker, para experts, 29 expert tersebut yang sudah mau untuk sharing bareng kita di sini. Nah, buat teman-teman juga, saya selalu ingin mengingatkan teman-teman, saya butuh bantuan teman-teman, sesimpel, sekecil sharing apa yang teman-teman dapatkan hari ini, sharing tentang informasi tentang, acara ini ke teman-teman yang lainnya, ke sosial media, ke orang terdekatnya teman-teman, atau bahkan pasangan teman-teman, atau yang ada di dalam rumah, atau orang yang mungkin teman-teman sudah lama nggak pernah kontak, itu mungkin jadi salah satu chances atau salah satu kesempatan yang baik di mana teman-teman bisa reach out, teman-teman bisa cari lagi mereka, teman-teman bisa teman-teman bisa menghubungi mereka kembali, tanyain apa kabarnya, gimana, baik-baik saja kah selama COVID-19 ini, apa yang bisa dibantu, dan mungkin dari acara ini mereka bisa menemukan suatu, insight atau suatu ide di mana itu bisa menjadi suatu motivasi dan suatu solusi buat masalah mereka saat ini. Nah, karena speaker-nya karena expert selanjutnya sudah siap, langsung saja saya akan memperkenalkan, orang luar biasa. Beliau ini orang luar biasa yang akan tampil selanjutnya. Beliau ini adalah Pak Sukan Makmuri. Pak Sukan Makmuri ini sebelum menjadi startup mentor, beliau mengasah keterampilan bisnis, manajemen produk, keuangan, dan teknologi di berbagai perusahaan besar. Selain itu, beliau juga menjadi konsultan di beberapa perusahaan dan pernah menjabat sebagai wakil presiden teknologi internet banking di Bank of America. Nah, beliau juga sempat menjabat sebagai CTOO di perusahaan uang teman dan mungkin kalau teman-teman yang lebih, familiar dengan Kaskus, beliau juga adalah former CEO dari, Kaskus Indonesia. Langsung saja saya panggilkan ke hadapan kita, cielah, ke layar ini, ke virtual room ini yang langsung akan ketemu sama teman-teman, yaitu Pak Sukan Makmuri. Tepuk tangannya dong teman-teman secara virtual. Oke, halo. Halo Pak Selamat Sukan, siang. apa kabar? Iya, baik-baik. Oke, Wah, sambil berdiri nih kayaknya kalau Pak Sukan ya? oh begini ya? Enggak, ini Bapak Bapak lagi berdiri ya? Iya lagi berdiri ya. Supaya katanya energinya juga langsung ya, Pak, ya? Jadi nggak tidur. Kalau duduk kan entar tidur.
Oke oke oke. Oke, pasukan hari ini akan, sharing insight-nya, kepada kita semuanya perihal outlook after COVID-19. Ya, apa sih yang akan terjadi setelah COVID-19 menurut pasukan dan, apa yang kita perlu persiapkan ketika nanti, ketika ketika COVID-19 ini akan berakhir di Indonesia. Langsung saja tempat dan waktu dan layar kalau sekarang saya persilahkan kepada Pak Sukan Makmuri. Silahkan. Oke, terima kasih Jessica. Teman-teman, jadi kita mulai dengan share screen aja ya, soalnya materialnya cukup banyak yang saya mau share. Jadinya entire screen. Kita mulai dengan ini. Nah, hari ini kita akan bicarakan tentang how to thrive post COVID-19 ya. Sorry pasukan. COVID-19. Pasukan Oh, ada share screen? saya kira udah nih. Belum Tunggu muncul, Pak. sebentar. Belum Yang belum kelihatan apa? heeh, belum muncul. Belum muncul. Iya bisa diklik yang di bagian bawah yang share screen. Oh, I see. Belum diklik. Oke, Ini saya udah. tampilkan ya, Pak. Iya, siap. Oke, Ya. oke. Oke oke. Uh, Oke, udah kelihatan? Mantap, Pak, mantap. Lanjut, silakan, Pak. Ini udah kelihatan? Iya, Oke, udah oke. aman-aman. Oke, sorry guys ya. Soalnya pertama kali pakai ini, biasanya pakai Zoom yang cukup bahaya dan Google Meet dan lain-lain. Oke, jadi ini COVID ini luar biasa ya. Kebanyakan di masa hidup kita belum pernah mengalami sesuatu yang seperti ini. Jadi gimana nih cara survive-nya kalau kita menghadapi anything ya, at least secara saya melihat keadaan apapun, uh, understanding ourselves is very important. Understanding what's going on around us is also as important supaya baru kita bisa respond to what to do next. Kalau enggak ya agak susah sih mau ngarepin sebaik mungkin ke masa depan yang kita tidak tahu. Sedangkan Warren Buffett aja yang udah begitu hebat ya, dia tidak bisa melihat masa depan, tapi dia ada sistem tertentu yang bisa mencapai sukses luar biasa. Dan itu pun tidak guarantee bahwa masa depan Warren Buffett investment style value investing ini akan terus berhasil ya. Jadi baru last weekend ada apa uh, apa nih shareholder meeting, dia tuh disclose bahwa dia tidak invest apapun yang baru ya. Jadi 130 billion-nya tidak dipakai. Jadi orang yang sudah pengalaman begitu pun tidak tahu what's going to happen to the stock market. Apalagi di US stock marketnya sekarang lagi luar biasa kacaunya karena banyak sekali orang yang tidak bekerja, sampai 30 juta orang di Amerika tidak bekerja, sedangkan stock marketnya naiknya nggak make sense. Ya, jadi how do we make sense out of this COVID situation ya? Jadi kita mulai dulu dengan uh, beberapa topik dulu ya akan kita cover. Pertama adalah apa nih current state-nya supaya kita ngerti kita tuh di mana sekarang, kapan bisa berakhir ya. Terus udah gitu how can my startup atau SME itu bisa maju. Nah, kalau kita lihat dari current state of COVID ini benar-benar number one conflicting, terus udah gitu udah ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek, ada yang bilang pakai mask, ada yang bilang jangan pakai mask. Karena kenapa jangan pakai mask? Karena kalau pakai mask kita udah kebiasaan steril, cuci tangan selalu steril, begitu keluar lagi nanti COVID kita udah pertama imun sistemnya udah rendah, begitu dihajar dengan COVID yang lain kita bisa hancur. Nah, saya cerita ini karena bukannya cuma untuk health aja, tetapi kita punya kesehatan untuk startup kita juga sama. Kalau kita terlalu isolated, tidak mengerti what's going on, the dynamics of our consumer segment, market kita, pemain-pemain bagaimana, mereka tuh udah kayak apa. Kalau kita membabi buta menjalan begitu saja tanpa perhatikan dinamika of everything surrounding us, ya kita akan jatuh. Contohnya MySpace, ya Friendster. Waktu itu mereka sudah nyaman punya user base-nya udah puluhan juta. Terus datang Facebook.
Ya mereka ketawain Facebook tuh apa, nggak bakal kemana-mana gitu kan. Friendster waktu itu sudah 80 juta, Facebook 60 juta paling mentok kali. Nah ternyata Facebook tuh cuma berapa 40 kali lipatnya lagi grow-nya kan. Karena apa? Number one, yang di depan itu sudah complacent, tidak begitu perhatikan what's going on around them. Jadi dia tidak tahu bagaimana caranya respond, adapt to the situation. Sedangkan musuhnya itu haus ya, seperti Steve Jobs bilang itu, you must be hungry, you must be lapar gitu, kayak kelaparan. It's like fight for your life. Nah, dengan itu si Facebook ini dengan mati-matian berhasil untuk dominasi seluruh dunia, bukannya di Amerika saja. Jadi soal ini conflictingnya bisa kita pakai sebagai pelajaran gimana cara membuat startup kita makin kuat. Kedua adalah setelah berhasil, contohnya Singapura, oke, negara yang benar-benar ketat. First wave jalan, terus udah gitu ternyata ada second wave. Ini kan benar-benar luar biasa. Kirain sudah kontrol begini, beres, kok kejadian lagi gitu. Nah, in our situation juga begitu. Kadang-kadang kita startupnya dihajar oleh kompetitor kita, dan kita pikir, nah oke, akhirnya kita berhasil mendorong mereka, lalu kita tenang-tenang lagi gitu kan. Jadi kita lengah. Nah begitu lengah, musuh menghajar kita lagi. Jadi contohnya yang di Singapura ini, mereka dengan second wave itu, ketatnya sampai ada satu American atau Caucasian ya, mengunjungin expat itu, mengunjungin satu expat lagi, ketahuan oleh satpamnya apartemen itu, lalu mereka berdua dikeluarin dari Singapura dan diblokir, tidak boleh datang ke Singapura seumur hidup. Mereka sampai begitu precise-nya ya. Nah, kalau di negara lain gimana? Ya, tadinya Amerika nggak begitu perhatikan, jadi meledak. Terus kalau dilihat dari Sweden, di Norwegia itu kan caranya lain. Nah, yang mana akan berhasil? We don't know until later. In the meantime, life has to go on. Jadi di Indonesia juga nanti akan saya share bagaimana tanggapan masyarakat kita terhadap COVID ini. Jadi kita perlu perhatikan apa yang terjadi di sekeliling kita dan bagaimana kita bisa respond to the situation kalau itu saatnya sudah berakhir. Nah, kita nggak bisa ngomong tentang, well, once it's over, we will do this. Itu nggak realistik. Kenapa? Kalau kita lihat atlet Olimpiade gitu ya, mereka tuh kan bertarungnya cuma setiap 4 tahun sekali. How long do they practice? Dia praktisnya tuh 4 tahun minimum untuk bertanding cuma berapa detik atau berapa menit atau mudah-mudahan berapa jam gitu kan. Tapi mereka harus pelatihan 4 tahun dan belum tentu menang. Jadi kalau kita sebagai startup yang benar-benar kompetitif, complicated, ada regulatory constraint, kita mimpi benar itu kalau ngarepin, oh oke, I have an idea, I'll just do it, and suddenly it will be successful. Itu mimpi benar. Yang mimpi bohong. So, in order for us to be successful after COVID ini selesai, we have to do a lot of homework mulai dari sekarang, maksudnya dari mulai berapa bulan yang lalu minimum. Nah, itu yang kita akan discuss. Nah, jadi kalau dibilang ini outbreak-nya, datanya agak lama, nggak apa-apa, tapi yang penting kita melihat bahwa masing-masing negara tuh ada perkembangan yang lain. South Korea pun yang tadinya baik begitu, bisa ada peledakan kedua kali. Jadi, biarpun yang sudah siap, kadang-kadang ada surprise, jadi kita nggak bisa lengah sama sekali. Nah, yang aneh, kalau di US contohnya, yang kena corona itu adalah orang yang nggak kerja, nggak traveling, nggak kemana-mana gitu kan, banyak kan di rumah. Apakah benar jadi orang yang stay di rumah, yang cuci tangan terus, tidak kena ini kontak, malah yang vulnerable. Sedangkan orang Indonesia kan boleh bilang kita makan di pinggir jalan segala macam, bakterinya mungkin jangan-jangan lebih kuat daripada corona ya. Tapi sekarang kita dipaksa cuci tangan, pakai masker dan lain-lain. Nah, I don't know siapa yang akan benar, tapi yang terang adalah even though we don't know the answer, we just need to do the best we can and keep on learning from the environment. Nah, before we start the discussion, saya mau share juga nih ya. Jadi kalau kita lihat dari sejarah, sejarah itu nggak akan necessarily repeat, tapi it will be something similar yang bisa kejadian. Contohnya waktu good times ya, Januari 7 itu masih bagus ini. Januari 2007, 13 years ago.
Waktu masuk time-nya bagus, ini stock market yang hitam ini, ya. Kita lihat ada beberapa company yang di-founded, contohnya Groupon, Etsy, yang udah sekarang jadi besar sekali juga, dan a few, ya, Eventbrite, itu diciptakan, lalu waktu mulai turun, itu juga diciptakan nih, Airbnb yang uh, sampai 34 billion, Zynga itu tadinya juga ada billion dollaran, Tumblr dibeli, ya kan, Pinterest, Quora segala, ini semua tetap jalan. Ini juga nih ya, Slack itu kan udah IPO, stock simbolnya work, W-O-R-K. Jadi waktu marketnya drop, ini banyak yang dibikin startup-startup ini. Mereka banting tulang bikin, waktu mulai bounce, mereka bikin, waktu bounce lagi. Nah, contohnya Wayfair ya. Wayfair ini luar biasanya kenapa? Pertengahan bulan Maret, stok mereka 20 US dollars per share. Ya. Kemarin ini saya cek itu 189 dolar in 1.5 months. Ya, less than 2 months. Mereka dari 20 dolar jadi hampir 200 dolar. Cuma 10 kali lipat naiknya. Ya. GoPro tadinya luar biasa bagusnya, terus udah gitu karena mereka innovation-nya kurang baik, jadi mulai turun. Ya. Nah, jadi ini saya kasih contoh ya, ini during good times, bad times, recovery times, and stable times, startup tetap aja bisa dibikin. Jadi kalau kita bilang kita nggak bisa bikin startup during the difficult time, during COVID, ya mungkin it's a good excuse. Tapi ya kalau kita terus terangnya, we can make excuses or we can make things happen. Ya, jadi daripada kita make excuses, mendingan kita coba sebaik mungkin gimana caranya to make things happen. Itu yang topik yang kita akan jelaskan. Nah, ada 2 rule yang penting banget buat startup ya, karena saya mentoring cukup banyak startup. Saya selalu share 2 rule, mungkin agak susah diingatnya. Ya, rule number 1 adalah don't die. Jangan sampai startup kamu mati. Karena kalau startupnya udah mati, susah mau ngapa-ngapain. Ya. Nah, terus ada rule kedua. Rule kedua itu ialah do not violate rule number 1. Soalnya kalau kamu udah meninggal, ya udah agak susah mau ngapa-ngapain. Nah, dengan rule ini, mari kita bahas bagaimana umpamanya apa yang telah terjadi, what does it mean to us, gimana kita cara adaptasi. Nah, kalau di Indonesia ini kan ada dilihat dari permulaan April ke akhir April ya, ada berapa pattern yang kita bisa lihat bahwa optimismenya Indonesia ini udah mulai agak turun ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, consumer merasa kok, wow, baru berasa nih, finance sama job security-nya mulai berturun, terus udah gitu merasa penghasilannya juga, savingnya juga turun, ya, dalam 1 bulan ini. Terus udah gitu, mau spendingnya sih tetap ya, contohnya, ya grocery harus makan, dan lain-lain. Tapi ada juga pengurangan, ya, tour sih nggak bisa lah, ya, anything ada perlu social distancing nggak bisa. Nah, kenapa ini penting juga untuk kita tahui? Karena by now we already figure out we cannot do certain business yang negatively impacted. Tapi bukan artinya terus kita diem-diem aja. Dan yang kita perlu perhatikan adalah apa yang akan terjadi sekarang ini during the COVID, dan apa yang akan terjadi setelah COVID, supaya kita bisa mengerti di mana kita bisa add value in the ecosystem. Nah, ini yang kelihatan adalah pada saat ini ya, bulan berapa ini? Indonesian sudah mulai merasa ada impact-nya tuh more than 2 months. Ya, Indonesia biasanya paling positif ya. One of the amazing statistics saya lihat tahun 2012 adalah Indonesian itu yang paling positive thinking dalam segi ekonomis, dalam segi financial. Jadi kalau ditanya, are you how do you feel about your financial situation? Secure, very secure, okay, somewhat okay, atau yang nggak okay. Yang nggak okay di Indonesia jawabnya cuma 9%. Kalau di negara lain nggak ada yang serendah itu. Ya, jadi Indonesia paling optimistis. Tapi biarpun gini, udah mulai kelihatan agak terpengaruh, apalagi setelah terjadi lockdown. Ya, itu makin susah lagi. Nah, sekarang keep in the back of our mind, what can we do to help them? Ya, soalnya ujung-ujungnya perusahaan yang berhasil ini, yang tadi kita lihat, yang jadi unicorn, itu karena mereka berhasil identify what the problem is and how they can contribute in solving the problem. Nah,
Dengan ini automatically bukan cuma Indonesia aja, of course semua negara mulai shift dari offline ke online, ya. Dan mulai juga ada pergantian brand yang tadinya heavy on offline, sekarang terpaksa agak ditinggalin karena not necessarily available online. Terus udah gitu shopping ininya juga lain, ya, shopping patternnya. Nah, jadi kita akan go from the high touch, orang Indonesian suka sekali untuk melihat sendiri, pegang sendiri dan lain-lain, ya, high touch. Kita akan terpaksa harus migrate ke low touch and activities, ya. Jadi contohnya online fitness, wellness itu kita kan harus ke gym. Terus gimana cara nge-gym kalau nggak ada itu? Tadinya kalau mau telemedicine orang malas, mendingan pergi ketemu dokter biarpun nunggunya berjam-jam. Remote learning, ya saya nggak bisa belajar dong kalau nggak dengerin orangnya sendiri ngomong. Kalau saya cuma dengerin YouTube video nggak bisa. Nah ini akan jadi terganti kan karena ini. Jadi industri ini yang di US kita bisa lihat akan agak kemiripan dengan Indonesia. Leisure sama hospitality Indonesia juga luar biasa ya. Dari China itu, China turis itu banyak kan turnya, take toursnya di Southeast Asia, bukannya di tempat bule-bule. And Indonesia is one of the destination. And tadinya kita udah gencar-gencar sekali membuat Indonesia sebagai tujuan utama untuk turis, memberikan 33 negara free visa on arrival, ya supaya mempermudah orang datang mengadakan turisme di Indonesia. Tapi dengan ini kita terpukul besar, ya. Nah, ini health education juga ya. Tadinya kan contohnya sesudah COVID mulai, pemerintah di Australia tadinya minta universitinya Australia itu dikasih VPN supaya student yang dari China bisa akses remotely. Kayak gituan tadinya tidak bisa. Nah, kayak gitu-gituan yang perlu kita perhatikan. Ada kesempatan apa untuk kita bisa bantu sistem ini? Consumer banyak kan spend more time cooking, remote learning, consuming digital stuff kayak games dan lain-lain makin maju, ya. Nah, ini yang di Indonesia ini dibanding SIA, ya kita merasa risknya lebih rendah nih. Kita orangnya somehow lebih risk tolerant, ya. Kalau dibilang tapi berapa lama nih akan baru berakhir? Ya tadinya kita pikir cepat, ya. Banyak kan dari kita mikirnya cepat nih akan berakhir, tapi ternyata enggak kemungkinan. Lalu belakangan ini mungkin kita mulai partially buka ya dari pertengahan bulan 6. Now the question is when whatever the opening again, the end of the lockdown, how ready are we to jump on this opportunity? Atau mungkin sebelum itu dibuka pintu lagi, what can we do to prepare us, yang kayak tadi Olimpiade itu kan, to prepare us as much as possible. Jadi begitu pintu gerbang dibuka, kita bisa meluncur langsung. Jangan pintu gerbang dibuka baru mari kita ngobrol untuk kolaborasi, mari kita baru mencari klien dan lain-lain gitu. Ya, jadi salah satu yang perlu kita perhatikan, if we want to be professional and not just a hobby, we need to be professional in planning and everything, right? Nah, kalau dilihat dari Indonesia banding SIA, again, ya soal concern atau enggak, ya ini kan jadinya Indonesia tuh lebih concern tentang family members. Jadi hotel terpukul besar, Marriott yang sudah 90 tahun, Hotel Marriott. Dia CEO-nya bilang tidak pernah dalam sejarah Marriott ini sampai terpukul sebesar ini. Ya, ini terpukulnya luar biasa. Dan bagaimana kita bisa memberi alternatif, sedangkan Airbnb juga terpukul. Ya, biarpun Airbnb itu saingannya yang hebat dari hotel-hotel. Nah, dari hotel-hotel ini kita mungkin tidak bisa ada sesuatu yang bisa langsung dikerjakan, right? Kita cannot compete directly dengan hotel, tapi hotel mulai pintar untuk pivot dan menjadikan ini sebagai tempat untuk stay away during COVID.
Nah, kalau Jakarta malah kita berkembang tambah banyak nih spendingnya. Nah, kenapa saya share again ginian? Jadi you can see there are certain categories yang ternyata lebih atraktif untuk di untuk kita gencarkan supaya our business, contohnya nih umpamanya beverages, lihat luar biasa besarnya kan kalau di Jakarta Jabodetabek dibanding dengan nasional. Jadi kita emang luar biasa sekali di in certain areas in Jakarta. Jadi covering Jakarta aja sudah cukup interesting in certain categories. Activities yang of course nggak dijalankan lagi, contohnya ke mall, ke teater gitu, eating out ya terpaksa nggak bisa ya. Hangout di cafe tadinya nangkring di Starbucks dan lain-lain, outdoor exercise itu berkurang banyak. Nah kalau gitu apa yang kira-kira masih sama? Food delivery, ya, take away juga. Terus udah gitu shopping kita bisa online. Ada yang kalau kita beli 10 kita cobain dulu, nggak suka 7 kembaliin 7 itu ada juga. Electronics juga COD, ya, working from home. Ini jangan-jangan udah kebiasaan, apalagi di Jakarta, kadang-kadang kita harus komit 2 jam satu arah untuk ke kantor. Nah, sekarang kalau tidak harus komit lagi, kita save 4 jam sehari. Nah, 4 jam itu dipakai untuk something yang lebih produktif untuk kerjaan. Nah, pembelanjaan online ini antara before dan afternya ini makin besar, ya. Juga dilihat dari segi TV, saya sih juga nggak nonton TV, tapi seenggaknya dilihat di sini 5,5 jam per hari apa yang kita bisa kerjakan untuk capture eyeballs orang-orang ini yang spend almost a full working day ngeliatin screen. Terus begitu out of home media ini yang pasang iklan ini agak turun ya. Nah, purchasing pattern di US mungkin nggak mapping exactly, cuma kelihatan nih grocery makin tinggi, pharmacy online ya. Kita juga mulai ada telemedicine dan lain-lain. Amazon di sini ada Tokopedia dan lain-lain. Yang lain-lain ini agak turun, apalagi travel nggak bisa. So kalau kita punya startup di daerah sini, kita mesti pikir gimana caranya pivot supaya kita bisa naik ke atas. Nah, yang diperhatikan ini adalah household ini lebih sering spend money in the modern trade ya. Jadi bukan tradisional lagi, yang modern ini lebih banyak. So, ini important sekali untuk mengerti gimana caranya kita bisa tap into this market. Nah, again, ini industry impact analysis, ya, ini kalau tourism and hospitality, ini kan banyak large gathering. Jadi ya, susah ini. Ya. Nah, kalau umpamanya kita lihat dari matrix ini, pharmaceutical, ya nggak usah gathering, oke, gampang, jadi bisa beli online. Asal sekarang yang diperhatikan kalau if you want to go into telemedicine adalah peraturan dari IDI. Masih peraturannya itu agak gray area in some areas. Kayak contohnya dokter nggak boleh tulisin resep untuk prescription medicine melalui telemedicine. Nggak ada peraturan tentang itu. Jadi apakah maju aja jalan dulu, nanti baru kita lihat bagaimana. Ya. Nah, selama ada krisis, selalu ada kesempatan. Soalnya kalau kita lihat dari krisis, ya ini dari krisis orang terpaksa banget harus mengganti, mereka punya attitude, mereka punya kebiasaan, dan lain-lain. Jadi artinya kita harus memikir dengan cara baru. Contohnya ya, 9/11, gara-gara 9/11 itu, semua orang waktu masuk ke airport harus mengadakan security check, yang benar-benar ngerepotin semua orang. Tapi dengan itu, everybody feel safer when flying. Nah, waktu World War II, yang perempuan ini cewek terpaksa harus masuk kerja. Karena apa? Karena waktu Perang Dunia Kedua banyak yang pria-prianya meninggal dan nggak bisa kerja. Ya, waktu SARS 2003-an ya, itu mulai orang takut keluar. Jadi mereka pergi belanja online. Tapi tidak seganas sekarang, karena zaman dulu itu waktu SARS tidak menyebar luas sehebat sekarang. Ini karena lebih contagious SARS ini, biarpun rate of death-nya lebih rendah daripada SARS. Nah, jadi dengan ini saya mau remind everybody that
mempunyai sesuatu yang namanya Lean Canvas. Lean Canvas ini membantu kita untuk menganalisa data-data yang kita sudah lihat tadi sebagai contoh. Apa nih trennya, terus problemnya di mana, terus bagaimana kita bisa membantu ekosistemnya. Contohnya gini kan, kita ini bisa mulai dari kiri, dari kanan, dari tengah. Ya, kalau saya biasanya proposnya melalui dari kiri, problem. Apa nih? 1 sampai 2, mungkin 3 problem besar sekali. Ya, contohnya orang perlu make money karena mereka punya income rugi, hilang. Ada alternatif apa nggak? Ya ada kerjaan, tapi kan banyak kan kerjaan sudah di PHK. Oke, solusinya gimana? Kita bikin umpamanya how to make money online, ya yang legitimate ya. Udah gitu, matriksnya gimana nih? Yang perlu diukur, umpamanya mereka dapat cover berapa revenue atau gimana. Lalu jadi unique value proposition kita apa? Kita memberikan satu platform yang lain dengan umpamanya Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Soalnya kalau kita memberikan yang sama dengan mereka, ya mereka lebih terkenal, lebih besar, pilihannya lebih banyak, penjual lebih banyak, pembeli lebih banyak. Terus gimana mau bertanding gitu? Kalau kita nggak ada yang namanya unfair advantage. We must have unfair advantage. Kalau nggak ada susah. Contohnya, kenapa Coca-Cola lebih laku dari Pepsi? Karena dia punya secret recipe yang mereka taruh di dalam satu brankas besar di Atlanta, Georgia, di Amerika, dan nobody can access it. Dia bottlingnya di seluruh dunia, jadi materialnya di shipping, jadi bahan bakunya sudah pre-package, lalu tinggal dimasukin ke dalam botol, jadi nobody can copy it. Dan rasanya emang ya luar biasa bagi pencinta Coca-Cola. Terus gimana cara delivernya? Ya, terus udah gitu target customernya itu siapa? Cewek atau cowok? Umur 20 ke 30 yang income-nya baru, atau 30 ke 40 mereka sudah jadi manager, atau 40 ke 50 mereka sudah financially stable. Terus udah gitu mereka dari semua target ini siapa nih? Kalau kita umpamanya kayak tadi bikin platform, ya kalau yang udah tadinya penghasilan cukup mantap ya, 40-an ke atas mungkin males. Mungkin early adopter adalah kayak milenial yang perlu make money gitu kan. Nah, siapa tuh? Nah, dalam semua proses ini pengeluarannya apa aja? Terus udah gitu penghasilannya dari mana? Ini yang banyak startup tidak perhatikan. Ya, jadi biasanya saya spend a lot of time dengan startup untuk meyakinkan mereka mesti ngerti ini. Kalau mereka aja nggak ngerti, gimana bisa jelasin ke investor supaya startupnya bisa diinvest, supaya bisa makin besar. Ya, dapat investment itu bukan artinya target final ya, bukannya end goal, tapi mendapatkan investment itu memberikan kesempatan untuk dapat longer runway, more time untuk membina perusahaannya. Soalnya kalau perusahaannya itu habis uang, seperti orang tidak punya oksigen, ya meninggal. Kalau sudah meninggal itu sudah melanggar dua peraturan yang tadi kita discuss. Nah, jadi kalau kita lihat lagi ya, contohnya nih, cara pemakaiannya. Orang-orang akan seperti apa sih nanti? Oh, lebih health-minded buying. Oke, kalau gitu kita lihat umpamanya second kategori adalah reactive health management. Orang yang agak khawatir untuk kesehatannya, face mask. Nah, this is only example ya. Jadi face mask is not a business by itself. Pretty soon it will become a commodity again and widely available. Lalu yang berikutnya ada lagi, kalau umpamanya ada quarantine, restricted living, bagaimana ini? Ya, kayak gini-gini kita bisa ngerti nggak nih problemnya di mana, kita bisa offer solusi yang apa yang cocok dengan mereka. Lalu akhirnya kalau daily routine, which is impossible for the next 2 years, in my opinion, itu kayak apa tuh? Dan pada saat itu kita bisa offer solusi apa? Tapi in the meantime kita mesti hidup kan, kita ada startup. Jadi in the next 2 years ini kita mesti gimana memberikan offer apa, either product atau services yang make sense untuk keadaan seperti nomor 4 dan 5. Nah, jadi untuk bisa mencapai kesimpulan itu, kita ngelihat juga nih, ada salah satu caranya, ada orang yang bisa bilang ini namanya fishbone analysis, ya umpamanya working from home, ada home office, ada traditional office. Traditional office mungkin nggak semudah itu kali ya, kayak co-working dan lain itu harus dipisah jaraknya, dan itu harus ada commercial real estate. Kalau mau bikin home office mungkin perlu dibener-benerin, ada equipment,
cetak dan ini ada supply and demand, supply chain yang termasuk. Jadi kalau kita pilah-pilah eating at home perlunya apa aja, terus entertainment ya kan bukannya cuma ke bioskop aja, even though bioskop enaknya layarnya besar kan. Kalau di rumah ya tergantung kita punya TV sebesar apa, mau di streaming kadang-kadang internetnya mungkin tersendat-sendat. Dan kalau travel, nah ini kan agak susah sekarang travel. Biarpun mulai dibuka, untuk ekonomi pun jarak-jaraknya mungkin setiap 3 bangku cuma ada satu orang kali. Dari 6 bangku paling sekitar mungkin 3 atau 4 orang. Nah itu jadi tiketnya akan naik harganya. Lalu bagaimana caranya untuk overcome nggak boleh travel? Digital coordination kalau kita mau project management, mengadakan sprint, scrum dan lain-lain. Gimana caranya untuk accountability-nya supaya make sense, ya. Jadi supaya win-win. Karena apa? Karena kalau team member kita yang nggak usah commute 2 to 4 hours a day, itu udah capek pertama kan kalau commute. Kedua adalah waktunya bisa dipakai untuk something else yang lebih produktif dong kalau gitu untuk perusahaan juga. Nah, ini yang kalau dilihat ya, untuk Asia Pasifik, orang-orang berani lebih bayar yang agak mahal kalau electronics, clothing, cosmetics, jewelry, dairy products. Nah, ini mungkin area yang kita bisa handle if we are into selling online, mengadakan social commerce, atau umpamanya fresh products, right? Kita kan banyak ada beberapa startup di Indonesia yang sudah begini. Dan kita juga mau mengerti nih apa yang akan on the rise kayak grocery, logistik tetap jalan karena biarpun bagaimana barang harus dikirimkan, food delivery juga dan seterusnya ini. Sedangkan yang lain ini akan turun, oil and gas ya karena yang nggak gitu banyak yang nyetir lagi, ya harga demand dan harga untuk bensin dan lain-lain itu maintenance-nya mungkin agak turun. Jadi yang tadinya kita ada hubungan dengan betulin mobil dan lain-lain mungkin akan negatively impacted ya yang harus di mall and so on and so forth ya. Nah kalau kita balik lagi kenapa kita ngomong soal ini karena ujung-ujung kita mau bikin startup kita tuh as big as possible. Jadi contohnya unicorn is one of the way to say kalau kita jadi unicorn kita bangga banget ya. Nah again kalau kita lihat 2013 waktu itu si Elon Musk punya SpaceX mulai launch, Cloudflare, terus udah gitu Uber, ya Uber ini luar biasa, udah tadinya 80 miliar dolar valuationnya, when IPO at about 40 something, drop by 50%, sekarang mulai naik lagi. Ya. Nah kita lihat juga di sini ada beberapa, contohnya Snap, Stripe, ini juga udah 30 billion, WeWork yang tadinya 56 billion kalau nggak salah, terus udah gitu drop valuationnya by 1 digit, jadi tinggal 8 miliar. Atlassian juga ini besarnya bukan main, kalau nggak salah dia nggak ada suntikan sama sekali, ya cuma organic and bootstrap. Moderna sekarang lagi diributin akan potensial membuat solusi buat COVID, ya. Nah, jadi masing-masing kalau kita lihat nih Instacart, terus dan lain-lain ini very diverse ya, bukannya cuma harus quote and quote tech aja. Twilio ini baru earning announcement, gila banget stok ini tingginya. Ya, jadi kalau kita lihat dari gini banyak sekali yang akan berhasil. Ya, asal kita mengerti di mana tuh sakitnya tuh di mana dan kita datang kita memberikan solusi. Contohnya Docker, ya kalau if you're into IT technology, ya this is very nice. Ya Docker solution ini 5 tahun yang lalu. Instacart, ya jadi orang juga bisa make money jadi delivery, agak mirip dengan GoSend. Di Amerika kan mahal banget untuk kirim-kirim apa-apa. Ini juga fintech, ya Cabbage. Jadi banyak sekali yang diverse dan berhasil di mana-mana. The question is will be over itu bukan question yang penting. Yang penting emang ada jadwal kayak gini. Kemungkinan besar akan mundur, iya. Tapi yang penting what are we doing now in preparation sebelum buka pintu. Kalau kita nunggu buka pintu dulu udah telat. Ya, way too late yang tadi kita bicarakan. Jadi gimana cara flourish? Nah,
Tadi kita udah ngomong soal most important rules adalah do not die. Terus udah gitu kita bisa belajar apa nih dari sekarang dan from history. Tadi kan kita sudah ngomong yang tentang from today, history, Uber, ya. Tadinya dia promosinya adalah tidak perlu untuk driving. Kalau kamu sudah bermabuk-mabuk hari Jumat malam minum bir di bar gitu kan, panggil aja Uber. Karena di Amerika kalau kamu driving under influence of alcohol itu bisa dicabut license-nya. Airbnb juga itu luar biasa. Dia tidak punya hotel sama sekali, valuation lebih tinggi dari Marriott yang sudah 90 tahun, padahal ini baru less than 10 years. Tapi karena ini semua yang perhotelan kena pukul. So, jadi artinya whatever we don't know whether it will happen to us or not. Tinggal kita gimana caranya menghadapi. We work, ya. Konsepnya adalah nyewa wholesale, terus dia sewakan eceran ke orang-orang lain, ya kan? Dia sewa mungkin 8 floor, udah gitu di floor 1 dia sewakan sebagian dari kantor itu ke orang kan? Itu modelnya simple. Nah, bisa aja itu profitable. Ya, asal arrange properly. Malah mereka sudah 58 billion valuation, cuma salahnya adalah mismanagement. Ya, jadi artinya dari ini yang kita pelajari adalah kalau mismanagement bisa membunuh. Nah, saya share satu lagi. Pada Januari 1, 2001, ada satu perusahaan startup sudah punya perusahaan di beberapa punya employee di beberapa negara, termasuk di Silicon Valley. Pada Januari 1 itu mereka terpaksa memecat semuanya, Silicon Valley, Hong Kong, Korea, dan di semua negara. Jadi mereka tinggal 4 orang, ya. Jadi mereka sebenarnya sudah hampir bangkrut. Cuma 4 orang itu terus bekerja keras, strategi planning dan lain-lain, biarpun mereka lokasinya ada yang di Hong Kong, ada yang di satu negara lain. Sampai dia pernah, mereka tuh satu hari diskusinya cuma satu topik. Kita perlu bribe, ya. Bribe itu kan nyogok orang yang membantu bisnis kita enggak. Contohnya bisnisnya waktu itu mereka pikir mungkin UKM. Jadi kalau umpamanya orang yang kerja di UKM disogok, jadi belinya dari perusahaan ini. Akhirnya mereka bilang enggak, jangan deal with the manager, we deal with the owner of the business. Jadi kita nggak perlu sogok, soalnya emang orang itu yang punya bisnis emang mau do business. Nah, perusahaan ini mungkin kamu nggak pernah dengar namanya Alibaba, ya. Dalam 2 tahun ini bukan main berhasilnya sampai mereka punya cukup uang untuk membuat satu perusahaan lain namanya Taobao yang selama 3 tahun berikutnya tidak charge fee sama sekali. Jadi waktu eBay dari US masuk tahun 2003 juga karena dihalangin oleh pemerintah dan eBay itu udah spend 250 million untuk marketing, untuk launch, untuk segala macam. Tapi mereka tuh tidak mengerti domestic habit, gimana cara dealing with people, right? Dan si Alibaba ini sudah punya arsenal untuk tidak men-charge, sedangkan eBay charge untuk listing fee, untuk success fee, ya. Jadi artinya susah bertanding, ya. Kan saya juga pernah jual rumah di eBay ya, iseng-iseng. Jadi untuk listing aja saya mesti bayar, terus berhasil jual juga saya mesti bayar komisi ke eBay. Nah, waktu di 2003 waktu Taobao mulai dibikin, mereka tidak charge apa-apa selama 3 tahun. Nah, I'm not saying that don't charge anything is the model to go. Ya, kita udah tahu kan, kita punya marketplace di Indonesia juga tidak charge apa-apa at the very beginning. Cuma perlu investasi. Nah, di Taobao ada investor besarnya namanya Alibaba. Jadi artinya ada beberapa hal yang kita nggak bisa bilang, oh, I want to be like that. Karena we don't have the money, we don't have the same condition. Tapi ada key success factor yang kita harus ada. Founders. Kalau foundersnya nggak kuat, nggak tahan banting, susah. We have to solve a real problem. Kalau problemnya cuma, ya kira-kira saya rasa ini problem, ya itu nggak nyambung. Soalnya kalau kamu merasa itu problem, orang lain tidak merasa itu problem, they will not buy or use your product. Selesai, titik. Apalagi disuruh bayar.
Dan kalaupun sudah ada produk atau solusi yang bagus, it better be in a big enough market. Kalau nggak big enough market, ya terus mau nggak bisa berkembang lah. Contohnya kita mau apa nih apa namanya bertani ikan lele, empang 10 meter kali 10 meter, oke kita bisa punya 50 deh empangnya, emang lumayan itu gede kan, modalnya kecil dan lain-lain. Tapi itu nggak bisa up to certain point, then you cannot go more than that. Jadi it's not a big enough market. Dan investor cuma mau kita tuh big enough market. Terus mesti ada monetization model, ya. Jadi UUD, ujung-ujungnya duit. Tanpa kita make money, how can we help other people and help more other people? Karena kita nggak ada income. Nah, teamwork juga penting. Jadi kita perlu ada transparansi, perlu ada kerjasama. Ya gimana caranya tim ini bisa kerjasama? Bukannya karena ada satu orang aja yang pinter, bukannya karena ada orang ninja gitu yang bisa magically bikin apa-apa gitu. Itu perlu kita mengadakan kerjasama. Nah, gimana cara grow revenue? Pertama, again, ini saya ulang-ulang lagi karena pentingnya luar biasa. Pertama, kita mesti mengerti customer problemnya apa. Dari yang kita bahas itu, mungkin you guys can decide di mana bisa main, either from your existing situation, or have to consider either a minor pivot or a major pivot, karena berdasarkan feedback dari market, problemnya sekarang pindah. Ya. Nah, begitu udah tahu problem, kita mesti come up with what is the promise ya. Ini promise bukan PHP. Promise ini adalah, we will solve your problem this way. Nah, jadi kita mau mengerti juga manusia itu, psychologically, cuma ada dua driver. Ya, dua hal yang drive mereka. Pertama adalah mereka either seek pleasure, yang mencari kenikmatan, contohnya nonton film, travel, dan lain-lain, atau mereka avoid pain. Contohnya kalau sakit, beli obat ke dokter, itu harus. Karena I cannot handle this pain anymore. I have to do something. I have to get the solution. Nah, the question is, kamu tuh lebih solusinya help your customers avoid the pain, atau help them seek the pleasure. Now, seek pleasure-nya ini tadinya emang meledak kan? Contohnya travel dan lain-lain. Ya, hotel yang bagus, Airbnb. Nah, itu tidak begitu applicable lagi. Tapi kalau umpamanya musik online, nonton online, streaming, nah itu kan seek pleasure. Nah, setelah itu, kita juga mesti ada distribution channel, gimana cara kita reach out to them and deliver the solution. Kalau nggak ada, atau terbatas cuma di Jabodetabek aja, ya udah, kita punya wilayah di situ, nggak bisa berkembang ke seluruh Indonesia contohnya, atau kayak Traveloka sudah berkembang ke Asia Tenggara. Ya, Grab juga sama, sudah 8 negara. Nah, kita juga mesti ada satu produk atau services yang solve that specific problem. Nah, of course ini produk solutionnya tidak mudah kita dapatkan saja. Problemnya itu kita harus mengerti banget supaya kita sampai lebih ngerti dari customer yang menghadapi problem itu. Umpamanya biasanya kejadiannya kapan? Biasanya sebelum kejadian ini, sebelum pain-nya berasa, contohnya, kejadiannya adalah begini-begini, dan pain-nya baru kejadian. Nah, kalau kita lebih mengerti dari customer ini, problemnya disebabkan oleh apa? Terus bagaimana cara alleviate ya, untuk menghilangkan problem ini? Kita lebih mengerti dari mereka, kita bisa come up dengan beberapa alternatif produk, services, atau solution. Lalu kita harus pilih. Kita come up dengan prioritization yang mana akan kita offer ke mereka. Kenapa offer yang ini bukan yang itu? Atau ke offer ini dulu, nanti mereka udah terbiasa, baru offer yang itu. Itu cross-selling, upselling. Jadi kita kalau yang saya sesalkan adalah banyak startup founder yang bilang, saya ada solusi ini nih, saya ada solusi ini nih. Semua orang suka. Buktinya saya ngecek sama 3 orang itu semua suka. Yaitu 3 orang. Ya, is this a feature or is this a startup that you're building? Itu beda sekali kan. Jadi yang biasanya saya kasih analoginya adalah saya sudah bikin satu hammer palu yang luar biasa. Jadi apapun yang saya mau cari adalah kayak paku gitu supaya bisa dipalu-palu gitu. That's the wrong way to approach a startup. Ya. Nah, kalau ada yang bilang itu Steve
Jobs bukannya gitu tuh, dia bikin iPod, dia bikin iPhone, soalnya orang lain nggak ada yang bikin gitu kan. Loh enggak, dia tapi if you look at the process, dia merasa, dia mengerti banget orang zaman dulu itu sebelnya luar biasa kalau pakai CD player, ya. Dengan CD player itu, kalau orang CD playernya agak goyang, itu udah skip atau bisa baret dan cuma 15 song. Terus udah gitu mesti taruh di mana itu segede gajah gitu. Jadi dia bilang, oke, solusinya we have to have a small device. We have this device bisa handle 1000 songs. Udah gitu, this device mestinya gampang dengan mencari songnya. Udah gitu, nggak bisa gampang kena strip baret-baret gitu CD-nya. Soalnya nggak ada CD. Itu gimana cara bikinnya? Nah, jadi dia bikin produknya berdasarkan pain of the customer. Mengerti customer itu sakitnya tuh di mana. Ya, jadi ada yang argue, enggak, Steve itu benar-benar mengerti, dia come up with some innovation. Benar, dia come up dengan innovation, tapi innovation itu untuk memberikan sesuatu experience ke customer yang tadinya mereka tidak alami. Ya, jadi mereka dari pain go to a much better experience. Nah, sudah itu mesti ada sustainable competitive advantage yang namanya unfair advantage. Kalau nggak ada, biasanya ideally kita punya 10x better than our competitor. Kalau enggak, kita cuma ya lebih bagus 10%, 20% gitu. Jadi kalau kompetitor kita banyak uang, punya banyak engineer, dengan itu mudah sekali buat dia untuk expand dan bukannya cuma bertanding dengan kita, tapi juga untuk ngegelinding kita, ya, technical language-nya. Oke, nah revenue model saya mau dengan ini dengan cepat karena ada timing constraint. Tapi saya sharing ini karena apa? Karena kamu mungkin lihat dari 4 categories ya, for today aja. Karena waktu terbatas, ada yang namanya direct monetization, indirect, ada yang stepping stone, jadi ada batu loncatan, ada lagi yang different model, right? Dari model ini mudah-mudahan yang saya harapkan adalah pemirsa bisa mendapatkan brainstorm idea untuk either pivot, extend, expand your business model, ya. Jadi contohnya direct revenue tuh untuk mulai satu service ya mesti bayar, atau bayar sekali dapat semua, atau tukeran jadi kayak influencer ya di Instagram. Begitu mereka beli suatu, kita cross selling, atau dengan model franchise ya kayak McDonald's dan lain-lain, atau kopi kenangan dan lain itu semua bukan kopi kenangan, maaf, kopi janji jiwa ya, dengan cuma 30 juta rupiah kamu bisa mendapat franchise-nya. Pay per use ya, ini biasanya kan related dengan pakai sekali bayar atau subscription, kayaknya contohnya ISP dan lain-lain. Enaknya subscription adalah sebagai startup kamu tidak mulai dari nol karena sudah ada membership, biarpun ada churn, the next month you don't start from zero, your revenue udah mulai dari non-zero. Begitu one stop shop tuh semua bisa datang ke satu tempat to conduct something. Orchestrator sebenarnya kamu you don't produce anything kayak Nike ya, jadi cuma nyambung-nyambung benang, udah gitu tato terima duit. Performance base ini agak jarang karena agak risky buat kita. Lalu untuk indirect kita bisa affiliate marketing. We don't sell anything, kita cuma ngenalin. Bisa juga dengan model freemium, ya contohnya Gmail, semuanya gratis, search engine-nya gratis, tapi bagus banget. Dan kita ketagihan pakai, tapi at one point we have to subscribe and pay more karena Gmail storage-nya udah kebanyakan. Stepping stone, data science, kita collect data, kita pelajari, lalu kita pakai data itu untuk do some business. Razor and blade, jadi kita beli blade-nya, itu kayak buat cukur, nanti siletnya udah nggak tajam, kita mesti beli. Dan kalau di Gillette ya, Gillette di Amerika ini, dia make money-nya dari jualan razor-nya itu. Bisa juga revenue sharing. Ya. Nah, ada juga yang lain, cash machine itu biasanya kayak contohnya Amazon ya. Dia menjual buku, tapi dia nggak beli dulu bukunya. Orang bayar dulu untuk beli buku, lalu dia cari penjualnya baru ini. Jadi in the meantime dia tuh ada uang float ya. Crowdfunding, banyak-banyak orang yang invest di satu opportunity, customer loyalty supaya mengikat customer lebih banyak di situ. Di digitization, contohnya ruang guru ya. Jadinya tadinya mesti ke sekolah, sekarang bisa online. Direct selling, daripada kita melalui network wholesaler, distributor,
retailer gitu, ya udah langsung aja direct selling ke customer melalui either marketplace atau something else. Experience selling itu kayak Starbucks ya, jadi kita jual experience-nya, bukan kopinya yang enak mungkin, tapi mungkin kopinya enak ya, I'm not a coffee drinker, tapi kita kalau masuk ke dalam Starbucks itu kan untuk ambience ya, itu yang bisa di-sell. Udah gitu kalau kita nggak sanggup beli apartemen, kita beli, umpamanya saya belinya cuma 1 minggu atau 2 minggu dalam setahun. Begitu memberikan sesuatu unik luar biasa. Bisa aja peer to peer, kayak contohnya peer to peer lending Robinhood ya, mengambil dari yang kaya, terus udah gitu memberikan ke yang miskin. Help the poor ya, jadi financial inclusion, orang yang tadi tidak punya bank account, terus gitu help the rich bisa juga, jadi orang yang kebiasaan belinya mahal-mahal, itu dia nggak mau dicampur dengan orang-orang awam, ya, jadi kita memberikan sesuatu yang spesial yang hanya mereka punya. Dan di Asia ini benar-benar, di China juga ya, kalau game player, whale-nya itu, whale itu ikan pausnya, waduh, beribu-ribu dolar dengan mudah per bulan, ya dengan mudah. Ada yang katanya sampai 100.000 dolar. White label, jadi sebenarnya kita umpamanya mau jual pizza, tapi nggak mau bikin pizzanya, ya kita cari orang yang emang bikin pizza, terus udah gitu mereka tidak punya brand, ya kita ambil, kita pasang brand sendiri. Nah, itu jadi contohnya berapa cara untuk monetization model. Nah, ada lagi additional factor yang saya mau share sebelum kita akhiri ini, kita open untuk Q&A. Satu adalah, apakah bedanya antara startup sama SMI ya, UKM? Nah, kalau UKM, kan ya harus make money lah, kalau nggak make money kan akhirnya akan meninggal dunia juga. Kalau startup bedanya apa? Nah, startup itu biasanya tugasnya adalah mencari business model yang replicable and scalable. Tapi jadi artinya kalau kita bisa bisnis yang bisa profitable, oke, that's good, because nggak mati. Tapi kalau nggak bisa scale, itu namanya bukan startup. Nggak apa-apa, itu jadi UKM aja, ya, atau jadi bisnis biasa. Nah, mindset sama psikologi ini penting sekali. Jadi artinya foundersnya harus committed, tapi selalu harus belajar, adapt, dan coachable. Kalau mereka ngotot, ya seakan-akan bilang, oh I know this already, don't confuse me with the facts. Ya, I don't care what you say, I don't care what the market say, I don't care what ini, pokoknya I've made up my mind, the product has to be like this. Nah, kalau ngotot gitu foundernya, itu nggak bakal berhasil. Nah, ada yang bilang, loh Steve Jobs ngotot, dia mau bikin ini terus akhirnya, enggak, Steve Jobs tuh pernah gagal. Ya contohnya waktu tahun 88 atau berapa ya, bikin yang namanya Newton tablet. Aduh, itu failure-nya luar biasa. Itu sebelum jadi tendang keluar untuk ke company lain. Ya, jadi bukan artinya Steve Jobs tuh nggak pernah gagal, tapi dia pinter jadinya, dia belajar dari pengalamannya, dia bilang oke, okay, then we need to get feedback. Ya, jangan sangka bahwa Apple tuh tidak ada yang namanya product market fit. Ada itu. Mereka pelajari problemnya tuh di mana, lalu mereka penuhi, solve the problem. Begitu runway ini penting sekali ya. Tadi kita sudah ngomong bahwa tanpa uang, startup itu seperti orang tidak punya oxygen. Nah, terus udah gitu, prepare to pivot. Kayak contohnya ini kita terpaksa, semua startup terpaksa untuk consider pivot. Karena emang sekarang pindah problemnya. Ya, problemnya di mana? Problemnya tuh di mana? Jadi kita mesti prepare untuk pivot. Atau biarpun nggak ada bencana kayak gini pun, ternyata kita punya customer demographics ganti, mereka punya kebiasaan ganti, apapun sebabnya, kita mesti sensitif untuk mengerti ya, kayak biofeedback. Nah, terus begitu market size sama potential ini penting sekali. Kalau umpamanya terlalu kecil, itu bukan startup, itu cuma bisnis kecil. Terus, apakah perlu kita memberikan personalized solution? Ya, jadi namanya mass customization. Salah satu startup yang kita bikin waktu tahun 2000 itu adalah namanya internet marketing platform yang memberikan personalization. Tapi itu agak terlalu too early by a few years. Ya. Jadi untuk kita berhasil menjual sih waktu itu. Nah, plan the details itu, planning detailnya penting bukan main. Jadi jangan bilang, oh ya ini I know. Lah, taunya dari mana? Oh iya, gue ngomong sama 3 orang. Oke, 3 orang bukan is not a good enough sample. Ya, jadi terus udah 3 orang, oke, saya bisa dapat customer 20, oke, 50, oke, 200, oke, 2000, oke, terus sudah itu gimana? How do you get more customers dengan sampai tens of thousands to hundreds of thousands? Terus kalau yang lain tuh sampai millions, right? How do you grow
kalau kamu nggak mulai mikir-mikir ini, yang ternyata nggak bisa dapat orang sebanyak itu, nggak make sense. Ya, jadi dan yang penting juga ini adalah second sentence ini. Execute like you will die tomorrow. Jadi benar-benar kita harus benar-benar productively paranoid. Nah, terus ada yang namanya big data, artificial intelligence, machine learning. Perlu nggak? Ya perlu. Tapi kita mesti kumpulin datanya dulu. Nah, terus emang sekarang kan investor lagi excited kalau kita ngomong AI, wah kupingnya langsung terbuka. Nah, cuma hati-hati kalau kita cuma ngomong doang tanpa memberikan suatu planning atau migration trajectory ke arah sana ya. Nah, path to sukses itu kelihatannya begini ya, wah udah tinggal kita targetnya di mana, kita jalanin selesai. Tapi in reality, as you know, if you've been in the business, itu kacau beliau banget, ya, semerawut banget. Nah sekarang the question is sebagai startup founder, kita sudah lihat kan ada faktor-faktor yang impact kita dari sekeliling kita, dari mungkin bencana alam, dari kompetitor, ya kayak yang tadi kita ngomong soal Facebook. Jadi ini selalu yang rencananya kirain dari point A ke point B tinggal satu garis lurus, itu nggak mungkin. Jadi selalu ada gini, the question is kalau kita mulai nyangkut di sini, kita bisa get out atau enggak. Kalau contohnya kita nggak bisa untuk planning ya, biarpun cuma di dalam Excel, how many users we will have in which month, kalau gitu aja nggak bisa, apalagi mau di-execute. Kan planning ini cuma bukan planningnya sembarangan ngisi angka ya. Oke, this month 100, next month 200, month number 3 is 500, month number 4 is 1000. Itu namanya ngibul. Itu membohongi diri sendiri. Soalnya nggak ada foundation for creating that plan. Nah, jadi in order to be successful, ini yang kesemrawutan ini setiap kali kita nyangkut di mana, kalau perlu pivot, pakai feedback dari experience kita untuk benerin langkahnya supaya kita bisa get out of that and finally get to our target. And it can happen many bolak-balik ini. Dan kita harus transparent, harus berani mengakui kesalahan kita. Oh, last time kita bikin gitu. Kenapa bikin gitu? Karena kita sangka gini, atau kita datanya ternyata salah dapatnya, sampling datanya salah, atau kita assumption-nya salah, atau kita terlalu concentrated in one area. Whatever the reason ya, kalau kita make a mistake, perlu tahu kalau kita nggak menganalisa itu karena rasanya ego tinggi dan kita nyalahin aja orang lain, surrounding dan lain-lain, kita nggak bakalan bisa get out of this mess karena kita nyalain orang terus. Kalau kita berani mengaku salah, belum tentu akan keluar juga. Tapi we have better chance untuk mengerti why it happened and always only do what works, stop doing what doesn't work. Ya, thank you semuanya dengan ini. Makanya dari sini kita buka untuk Q&A ya. Oke, thank you banget Pak Sukan atas sesinya yang sangat-sangat insightful. I think aku merasa kayak aku lagi ikutan MBA Express, belajar everything about bisnis dengan data yang luar biasa tajamnya dan lengkapnya. Nah, teman-teman, aku ngundang teman-teman untuk tanya. Kalau mau bertanya ke Pak Sukan, silahkan. Kita masih punya ya 5-10 menit lah, oke, 5-10 menit. 5-10 menit untuk kita bisa di sesi Q&A ini. Karena I think there are a lot of people, ada banyak banget orang yang pengen ngobrol sama Pak Sukan, pengen nanya sama Pak Sukan. Banyak juga tadi komen-komen yang masuk katanya keren banget Pak. Ini bagus banget untuk startup saya yang butuh ini. Data-datanya lengkap sekali Pak Sukan. Thank you for the info. Ini keren materinya, luar biasa katanya. Tepuk tangannya dulu dong teman-teman secara virtual buat pasukan. Oke. Ya, kalau boleh aku sum up sambil nungguin teman-teman yang tadi yang mau nanya. Tadi yang paling penting dari yang beberapa hal penting dari presentasinya pasukan atau dari sharingnya pasukan itu adalah most important rules untuk survive. Pertama itu adalah untuk survive after COVID. Don't die, learn from history. Terus
able to adapt ya Pak ya. Jadi tiga hal itu yang tadi saya rasa itu jadi sum up dari semuanya, dari yang paling penting itu adalah don't die, learn from the history juga, and able to adapt. Nah, buat teman-teman yang mau nanya, oh, saya lihat ada berbagai macam, komen masuk, saya kira ada yang udah mau nanya, ternyata semuanya memberikan tepuk tangan buat Pasukan. Thank you banget loh Pasukan. Oke. Oke. Ya, ya ujung-ujungnya while you go through to find the question ya, palingan gini sih, bahwa sebagai startup founder, kita harus sebenarnya mengerti bahwa itu not an easy job ya. Itu lebih gampang untuk kita ngikutin di grup lain, umpamanya sebagai employee dan lain-lain. Tapi untuk membuat startup, kita bukan hanya harus mengerti customer, bikin marketing, membuat produk, terus harus make money, dapat investor, which is a full-time job by itself, right? Terus udah gitu, kita juga mesti kreatif. Jadi kalau kita mentok sama tembok, kita nggak give up, tapi kita coba ini, coba itu. Contohnya sekarang lagi COVID. Kalau umpamanya customer kita adalah employee-nya pabrik, kan pabrik banyak udah mulai yang beberapa ditutup. Terus kita gimana? Masa kita telentang, ngalah gitu? Ya kalau gitu emang ya kita violate rule number one and rule number two sih. Soalnya kita nggak ngapa-ngapain. Tapi Mmm. umpamanya kita bilang, oke, umpamanya di Indonesia ada 20.000 lah pabrik. Masa semuanya habis? Enggak lah. Seenggaknya setengahnya masih hidup kan. Dari setengah itu mungkin kita targetnya 5% lah. Kita ngobrol ke setiap 10 pabrik, kita cuma dapat kontak 5. Dari 5 yang kita kontak itu, ternyata 3 pengen ngomong. Dari 3 ngomong itu akhirnya 1 jadi customer. Kita bisa aja bilang gini loh, kita MOU dulu deh, kita jangan nggak usah mulai kita mengerti your condition, tapi kan you understand the value for working with us kan, kalau udah buka lagi pabriknya. Jadi kita prepare dulu nih. Sama kan ada administrasi, mungkin ada IT integration, ada SOP, ada training, dan lain-lain yang bisa dijalankan sekarang. Jadi kita yang tadi saya bilang adalah kita latihan dulu sebelum eventnya itu terjadi. Kita latihan 4 tahun, in our case, mudah-mudahan jangan 4 tahun COVID ya. Tapi begitu COVID selesai, itu di event of our lifetime yang kita bilang kita mau dikasih kesempatan untuk flourish, untuk berkembang kan. Tapi kalau kita nunggu, nah terus COVID selesai, ya kita udah digebukin habis-habisan oleh kompetitor kita. Jadi kita Benar harus benar. menyiapkan semua ini sekarang. Benar 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 banget tuh, Pak. Karena juga kemarin ada experts, ada salah satu experts juga yang bilang, intinya adalah kalau misalnya orang yang di sini sekarang ini pada stop, berhenti, nggak ngapa-ngapain, nanti ke depannya ketika mereka cuma menunggu sampai Covid selesai, kompetitor mereka sudah siap dengan segala macam alat tempurnya ketika Covid itu selesai, sementara mereka baru mau membangun alat tempurnya. Gitu ya, Pak, ya? Yes. Alright, ini ada pertanyaan Pak dari Felicia Chang. Pak, ada tips gak ya kalau bergerak di bidang travel untuk kondisi sekarang, apa yang sebaiknya dilakukan karena pasti belum bisa berjalan turnya? Silakan Pak Sukan. Oke, ya ini challenging sekali. Makanya tadi kan saya share, kadang-kadang kita tuh harus consider pivot yang minor, tapi kadang-kadang harus pivot yang major. Dan kalau itu nggak jalan, ya kadang-kadang kita harus benar-benar ganti arah. Nah, travel and entertainment ini agak terpukul besar karena ya, pertama adalah back to normal itu kalau dalam 2 tahun kita benar-benar harus bersyukur. Jadi nggak mungkin kita ngarep dalam setahun akan back to normal. Artinya kalaupun dalam 2 tahun back to normal, kita volumenya masih kecil. Dan international travel berkurang, udah pasti. Domestic travel mungkin lebih banyak. Mungkin yang lebih ke arah daerah-daerah yang agak eksotik, mungkin ya. Tapi Indonesia agak susahnya adalah ke daerah eksotik kayak Raja Ampat gitu. Aduh, saya sih sebenarnya udah ngeri dulu ke sana. Kenapa? Tadinya mesti lewat Makassar ya. Stop over ke Sorong. Stop over 3 jam naik kapal. Ya, by the time I arrive there udah hilang sehari. Pulang hilang sehari. Jadi hilang 2 hari untuk trip aja. Terus di sana berapa hari? Ya minimum mungkin sebulan kali. Kalau nggak worthwhile. Nah, kayak gitu-gituan ya. Jadi dipikirkan daerah mana yang lebih accessible. Kayak apa bisa diadakan. Nah, contohnya kalau nggak salah Lombok atau mana itu mulai mengadakan yang namanya virtual tour. Jadi dikasih lihat turnya nih. Jadi orang excited. Nah, tapi kita nggak bisa monetize dengan mudah kan itu. Kecuali umpamanya kita bilang,
we want to give you this tour, or kamu bisa interact dengan orang itu, bisa nanya, oh ini apa nih ayamnya, gimana dimasaknya, kamu pakai ini bahannya gimana, terus begitu let me follow you. Nah kayak gitu-gituan ada kemungkinan yang bisa dimonetize. Ya somehow we have to monetize ya. Sorry, soalnya kita bukan yayasan. Karena Yayasan pun dapat sumbangan. Ya, tadi ya Pak ya, rules number one, don't die. yes. Jadi kira-kira gitu. Jadi perlu diperhatikan kira-kira traveler ya. Kita mau pindah tempat ke the other side of the table. If we are the customer yang tadinya, aduh, gue pengen banget travel ke sono, ke sini, aduh nggak bisa. Aduh, ada alternatif apa sih yang I can get? Maybe I'm willing to pay money lah, saking kebeletnya gitu kan. Nah, do we understand enough of yang traveler ini? Soalnya traveler ini ada yang macam-macam kategorinya, segmentasinya. Contohnya, convenience. Dia maunya ke tempat yang kota-kota besar doang. Semuanya bersih, semuanya ada, datang, brek, jalan di situ, belanja-belanja, contribute to the local economy, terus udah gitu pulang. Ya, ada juga yang on the other side, itu dia maunya ke tempat yang orang lain nggak pernah ke sono practically, karena susah banget. Machu Picchu di South America itu kan, aduh setengah mati kalau kamu jalan, atau ke baseline-nya of Himalaya gitu kan, itu setengah mati ke sananya, kecuali kamu main curang naik bus, bisa juga. Dan kamu naik bus, kamu ajarin, naik bus ya, bayarnya segini, ntar kamu di foto kan orang lihat, wow lu keren banget, bisa sanggup ya, physically you are able to get there, keren lu. Nah itu kan memenuhi egonya traveler itu. Nah, how well do you understand these different categories? Yang mana kamu mau arahkan sebagai your customer segment? Jadi ada PR untuk dicek. Dan sekarang juga bisa jadi saat yang tepat untuk kita listen more to the customer, karena kita juga nggak sibuk dalam bisnis gimana pun juga kan Pak. Maksudnya I mean, biasa kan orang ketika para pebisnis banyak yang bilang kayak, oh gue nggak punya waktu untuk doing such things karena I'm being busy with the business as usual itself gitu kan. Maybe this is the right time. Kita dipaksa untuk stop, kita dipaksa untuk berhenti, reflecting dan berkembang tadi seperti yang tadi Pak Sukan bilang. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. I think ini 2 pertanyaan terakhir yang mungkin kita bahas. Nah, ini mungkin salah satu pertanyaan yang sering banget ditanyain para entrepreneurs karena even though kayak mungkin kelihatannya ini simple, tapi ini juga sebenarnya mungkin jadi masalah juga dari banyak entrepreneurs. Dari Jason Wirawan, Pak minta tipsnya dong untuk how to find a right people to work with us, employees, biar tujuannya bisa tercapai. Oke. Ini paling susah. Soalnya kenapa? Kita bisa bilang, oh kayak Uber ya, or anything like Uber, itu softwarenya luar biasa bagusnya. Jadi gara-gara software itu, makanya Uber bisa handle a lot of customers di seluruh dunia. Ya, oke, saya setuju. Tapi itu karena mereka berhasil untuk hiring the right IT engineers, software engineers. Kalau mereka nggak hire the right software engineers, nggak bisa begitu bagus. Kamu biarpun berani bayar, tapi kamu cara mencari dan menyaringnya kurang bagus, itu kamu dapatnya yang jelek-jelek. Kalaupun kamu berhasil mendapat orang yang jago, tapi kamu tidak bisa retain, either karena culture-nya atau karena treating them wrong, ya mereka jadi nggak nyaman dan mereka mau quit, right? Now there are certain things yang you have no control over. Contohnya, if we don't receive funding, kita agak susah keep retain the employees, ya. Tapi assuming that's not a problem, ya, assuming this is normal, jadi kita perlu ada sesuatu nih, kayak yang membuat mereka tertarik dengan kita. Contohnya, kalau kita tukar tempat, saya mau minum kopi. Nah, saya tuh kategori orang yang mau minumnya murah, tapi cukup enak, kopi kenangan, janji jiwa, dan lain-lain. Atau saya mau datang ke sana, kopi enak nggak enak, pokoknya saya duduk situ rasanya nyaman karena I can work. Itu different goal kan. Nah, jadi nggak bisa you become everything to everybody. Employer juga gitu. Kamu adalah Starbucks atau kopi kenangan. You have to have the right image and vision so you can project it to other people who will be your customer, your employees. Jadi dengan itu kita tuh kayak begini, ya. Nah, itu akan menarik orang-orang tertentu tapi bukan orang yang lain.
Jadi we need to have that kayak culture, vision yang kita communicate, lalu kita emang communicate, caranya kita sharing di mana. Nah itu dari pihak kita. Kalau dari pihak, kalau kitanya nggak bisa menarik orang, percuma lah orang yang geblek aja nggak mau sama kita gitu terus terang ya kan. So we have to make ourselves very attractive first. Nah, second thing adalah orangnya gimana yang kita cari. Kalau saya sih proposnya kayak T, ya. T itu maksudnya mereka bisa berapa macam, tapi mungkin nggak mendalam. Tapi ada satu hal yang mereka bisa mendalam banget. Itu lebih baik daripada orang yang kayak I. Ya, I itu cuma satu gini, kayak tiang, dan that's the only thing this person knows. Itu agak dangerous ya. Jadi dia nggak emotional intelligence-nya nggak bisa dealing dengan people, jadi kayak ninja gitu, malam datang, set, ya selesai. Ya, nggak juga sih, soalnya sistem makin kompleks, nggak mungkin ada ninja yang berhasil. Lebih baik adalah orang masih oke, ada satu ke specialty, tapi yang paling penting adalah yang tadi kita discuss, teamwork. Bisa nggak kerja sama, apa orang ini so tahu, so apa gitu ya, terus udah gitu nggak mau kalah, nggak mau dengar orang, segala macam, itu susah. Lebih baik kita teamwork. Jadi contohnya, saya nggak nonton sepak bola, tapi kan kayaknya Messi sama apa tuh Ronaldo ya, terkenal banget ya, jago. Tapi dia sendirian bisa nggak menang kalau main sepak bola? Nggak bisa kan? Kerja Betul, betul. sama. Jadi biarpun dia seberapa jagonya nendang bola di depan gawang, itu karena ada assistance and teamwork. Jadi tanpa teamwork itu tidak sampai goalnya. So, I didn't give you the specific answer carinya di mana gitu kan. Tapi seenggaknya I hope you get this idea. You need to make your company to be attractive first, to attract the right employees, and then you need to find the right employees, and then get them on board, and then make them stay. Through communication ya, Pak, ya salah satunya. Ya, communication dan juga culture-nya yang benar gitu. Jangan udah bring in terus udah gitu keep some special secret. Bukan artinya terus jelasin, saya lagi di toilet ya. Bukan soal gituan. Ya, tapi tentang perusahaannya, how can you contribute to the company? Kita lagi face this challenge. How can you help fix this problem for the company and also for our customers? Oke, interesting. Jawabannya nggak direct teman-teman, tapi ya I hope you get the value, you get the idea of apa yang Pak Sukan tadi sampaikan juga. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak Sukan. Ini ada beberapa pertanyaan, aku bingung tapi kayaknya aku akan pilih untuk satu pertanyaan ini. Dari Patrick Owen. Untuk membuat suatu produk yang inovatif, bagaimana cara melakukan survei pasar yang efektif sehingga produk kita mudah diserap pasar, Pak? Oke, yang tadi kita ngomong soal mindset, ya, kita juga harus mengerti kita tuh sebenarnya tujuannya apa ya. Jadi yang tadi kita ngomong sebenarnya why are we doing this? Oh, we want to build this innovative product. Why do you need to build this innovative product? Because I'm brilliant. Oke, dan itu yang Palu tadi kita ngomong. I created a super hammer. Nobody else can make it as good as me. Oke, that will be useful in some cases. Contohnya kalau ada nail ya. Tapi kalau ada pipa bocor, kamu mau Palu, silakan, makin hancur. So, jangan mulai dengan I want to create inovatif. Itu maaf ya, itu agak bukan sombong sih. Saya rasa salah fokus. Fokus yang lebih baik adalah kita umpamanya bilang nih, kita mau targetkan contohnya orang yang financially excluded atau yang menengah atau yang kelas atas yang tadi kita ngomong soal luxury. Dan kita mau lihat umpamanya ibu-ibu yang baru hamil muda dan mereka akan mendapat bayi dalam 3 sampai 6 bulan kemudian. Contohnya ini I'm just making things up. Itu kita punya target segment. Kenapa? Pertama kan mereka suka morning sickness, ya muntah-muntah lah, bla 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 gitu kan, dan mereka makin berat, makin susah, dan mereka kehilangan kerjaannya in some cases. Kalau di US boleh kerja sampai 1 week before delivery. Kalau di ini saya rasa nggak boleh.
Nah, jadi artinya kita mau mengerti dulu nih, mereka tuh problemnya seperti apa, se-painful apa, tapi ada berapa banyak nih orang yang begini. Kalau cuma ada 100.000 orang yang mengalami problem ini dan mereka cuma mau bayar 100.000 per bulan contohnya, itu kan not too bad ya. Jadi berapa itu? 100.000 kali 100.000 is about 10M per bulan ya. Tapi kan Iya. kamu nggak mungkin dapat the whole 100,000 of everybody. Mungkin kamu dapat 10% udah bagus, 30% itu luar biasa. Jadi kalau kamu bisa dapat 3M revenue per bulan, itu udah cukup bagus, tapi that is it. You probably hit the ceiling, you cannot do more. Nah, the question is are you okay kalau if you only make revenue of 3M? And 3M itu nggak mungkin dalam 2 bulan, mungkin nggak bisa dalam setahun, mungkin 2 tahun pun belum tentu nyampe, mungkin 3 tahun kalau beruntung. Ya, so the point is adalah yang tadi kita ngomong itu unfortunately agak related to each other. Bukannya I want to innovate, I want to build this. Okay, ya, tapi in what context? Solving what problem? And in return, how well are we compensated for? Sorry aja ya, soalnya again, unless you are kayak Mark Zuckerberg yang Warren Buffett yang nggak perlu, yang nggak care about money, you want to help and not be paid back, you need to pay one more thing, your employees. Kamu sebagai startup founder itu sebenarnya responsibility-nya tinggi sekali karena kamu tuh responsible for the life of your employees and their family. Kalau mereka nggak dapat gaji dari kamu karena you are irresponsible and don't have the right monetization model, and your employees are not paid, and their family are suffering, starving, itu benar-benar beban berat ya, dosa sih. So I think I would propose kita jangan bilang I want to innovate. Ngerti dulu problemnya di mana. Nah, kalau kita spend time ya, kita nanya, biasanya kalau ibu-ibu gini problemnya kapan ya? Pagi, siang, malam. Kalau ada problem gini, biasanya kejadiannya kayak apa ya? How painful is it? Terus efeknya kayak apa? Nah, kita jadi mengerti dulu, baru bisa keluarin innovation of solution. Jangan bilang here's an innovation. Nah, bisa juga kita umpamanya ada device yang bisa ngukur temperatur basal cewek ya. Apa tuh cycle-nya ovulation bla bla bla. Bisa juga. Nah, tapi kan untuk apa punya tool kayak gini? To detect and solve a certain problem atau because you want to innovate for what reason? Ini maaf ya, seakan-akan saya nyalahin, tapi yang penting adalah mengerti what problem you want to solve, how big the problem is. Soalnya kamu kalau problemnya terlalu kecil, you're doing charity work. Ya, kira-kira gitu sih. Market needs ya Pak ya, dan customer needs-nya yang Yes. diperlukan. Untuk kita lihat bukan berasal dari, jadi customer oriented bukan product oriented ya Pak. Alright, alright. Teman-teman, Yes. I think ya. Kalau enggak, ya. Oh oke, enggak, silakan Pak. Tadi keputus, aku kira Oke. pasukan belum ada respon. Silakan Pak. Oke, ya, yang tadi you said it the right way. Jangan here's a product. Oke. Terus buat apa gitu kan? Tanpa mengerti problemnya. Nah, kita jangan bilang itu si apa nih dulu Uber sama Grab dan lain itu dia keluar produk. Ya enggak lah, udah terbukti kita ojek tuh ada berapa puluh ribu di Indonesia udah terbukti ada demand. Dia cuma create Bigger system, iya, to handle a bigger problem. Oke, oke. Siap, luar biasa pasukan atas sesinya, very very insightful, sangat-sangat membuka pikiran dan membuka mata juga. I hope teman-teman juga di rumah belajar banyak dari sini. For that saya mau minta tepuk tangannya dulu dong buat teman-teman semua, buat teman-teman semua dan pasukan yang sudah willing untuk sharing lebih dari 1 jam waktunya untuk kita dan sharing insights juga buat teman-teman yang ada di rumah. Uh, Again, buat teman-teman, saya ingin meng-invite teman-teman untuk if you think that this is helpful, apa yang kita lakukan helpful, apa yang sudah dibagikan oleh expert-expert ini sangat helpful, saya juga minta tolong teman-teman bantuannya sisihkan sedikit saja donasi untuk membantu para tenaga kesehatan di luar sana dengan pengadaan APD yang kita lakukan dari program dari kita untuk nakes. Donasi semuanya dapat disalurkan di bawah sini, atau jika teman-teman punya donasi dalam bentuk lain,
dalam bentuk APD boleh, dalam bentuk volunteering boleh, atau dalam bentuk I don't know, yeah, there is always many ways possible untuk ngebantu prosesnya. Teman-teman boleh langsung kontak dari kita untuk nakes, atau bisa lihat langsung di dari kita untuk nakes.com. Ya, itu bit.ly-nya ada kurang slash. bit.ly/ dari kita untuk nakes. Ya, untuk teman-teman semuanya, I think kita akan, nah, session selanjutnya akan kita mulai di jam 3.30. Jadi kita ada 30 menit break buat teman-teman yang mau ke toilet, atau buat teman-teman yang nggak puasa mungkin mau ngambil refreshment. Silahkan, kita akan kembali lagi jam 3.30. Next-nya ini akan ada panelis, yaitu Pak Gary Hundarsa, co-founder dari tiket.com dan CMO dari tiket.com. Lalu ada Pak Michael Surya, CEO of Adele Jewelry, dan Pak Ferry Tenka, CEO dari Orami, yang akan membahas tentang leadership during this time of crisis. Tadi Pak Pasukan juga sudah sedikit membahas tentang building a team, dan itu nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi barengan sama 3 orang yang luar biasa kali ini. Terima kasih Pasukan atas waktunya. Saya persilakan Pasukan untuk mundur diri jika untuk mundur diri. Terima kasih atas waktunya Pak. Mari, selamat Thank you, sama-sama. siang. Lalu teman-teman, saya mau nginfoin apa lagi ya? Oh iya, satu lagi. Program Brand Baik. Jadi teman-teman, tadi saya sudah mention soal donasi, dan saya juga udah mention di awal soal Brand Baik, tapi saya tadi belum sempat menjelaskan apa itu program Brand Baik. Jadi Brand Baik ini adalah program yang di launching atau yang dilakukan juga dari kita untuk nakes dalam rangka mengundang para brand, mengundang brand untuk dapat juga berkontribusi dalam program charity ini. Gimana caranya? Donasi dengan minimal 5 juta rupiah, brand Anda dapat ditampilkan di label print dengan logo brand atau usaha Anda pada donasi box yang dikirimkan kepada tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, dan logo tersebut juga akan dicantumkan pada website Charity Conference sebagai salah satu brand baik yang sudah berkontribusi. Berikut adalah beberapa contoh-contoh brand baik yang sudah berkontribusi dan penyalurannya serta seperti apa bentuknya. Untuk teman-teman yang punya brand, untuk teman-teman yang brandnya mau ikut berpartisipasi, silahkan langsung kontak dari kita untuk nakes, langsung DM aja ke dari kita untuk nakes, karena nanti teman-teman langsung akan bisa berkoordinasi dengan PIC untuk donation-nya, karena ada di belakang dari kita untuk nakes ada 8 orang volunteer yang siap siaga luar biasa dengan semangatnya masih tetap menyalurkan donasi dan menyalurkan niat baik teman-teman kepada para nakes di luar sana. Buat salah satu lagi teman-teman, saya nggak berhentinya dan saya nggak bosan-bosannya untuk ngingetin teman-teman, untuk minta tolong teman-teman. I ask for your favor. Please, if you find this very useful, kalau teman-teman merasa ini sangat berguna, teman-teman dapat insight, boleh share insight-nya, mungkin 1-2 kalimat, simple, ke teman-teman terdekat Anda, ke Instagram, ke Facebook, ke Twitter, atau ke sosial media manapun, karena kita nggak pernah tahu karena balik lagi kita nggak pernah tahu satu kalimat itu ternyata bisa membantu mengubah hidup seseorang atau bisa menjadi pencerahan atau titik cerah buat seseorang. And we never know how that works, the magic works, but it does gitu kan. Dan kita juga ingin memperluas lagi dampak positif ini yang kita bawa, dampak positif yang 30 speaker. 30 speaker, tadi saya baru ngitung ulang, ternyata ada 30 speaker. 30 speaker yang luar biasa ini yang sudah meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya untuk sharing insight, sharing knowledge sama teman-teman semuanya. So please, I ask you for a favor, do a little help for us. Share ini ke teman-teman terdekat Anda. Di sosial media juga boleh, tag di @alphaceo.id dan dari kita untuk nakes, supaya makin banyak orang lagi yang bisa terdampak dan makin banyak tenaga kesehatan lagi yang bisa kita bantu melalui program dari kita untuk nakes ini. Saya Jessica pamit undur diri dulu. Nanti kita akan kembali lagi jam 3.30 waktu Indonesia bagian Barat. Total donasinya saat ini yang sudah terkumpul termasuk APD-nya adalah dengan nilai 1.897.892.500 rupiah. And we still need a lot of
effort from you guys, dan ada sumbangsi dari teman-teman semuanya, sekecil apapun, sebesar apapun, itu sangat berarti buat teman-teman nakes di garda depan. See you guys in the next 30 minutes. Bye bye.